Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Di kesempatan kali ini saya akan membongkar untuk inverter Kenika KCT 1K12 punya saya ini setelah saya gunakan kurang lebih 4 tahun. Namun sebenarnya ini sering saya bersihkan sekitar setahun sekali. Untuk di dalamnya itu saya bersihkan. Dan ini sepertinya sudah sampai waktunya, bahkan mungkin melewati untuk waktu membersihkan di bagian dalamnya. Untuk kondisinya di luar itu bisa sahabat lihat sendiri. Nah, di sini saya herannya untuk catnya ini bisa ngelupas ya. Jadi cat dasar yang warna oranye ini mengelupas sehingga menghasilkan untuk bahan dalamannya ini kaleng ataupun besinya ini kelihatan di bagian sini. Dan untuk membuka dari case bagian depannya ini terdapat 3 baut di sebelah sini dan 3 baut di sebelah sana. Ini perlu dibuka baru bisa kelihatan untuk dalemannya seperti apa, apakah sudah full debu atau gimana. Ini saya buka dulu untuk baut-bautnya. Sebelum saya lanjutkan untuk bongkar dari inverter ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, ini bautnya sudah saya lepas semua. Selanjutnya untuk case-nya ini saya lepas atau saya angkat ya. Dan untuk dalemannya seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, full debunya, kotor banget. Ini perlu dibersihkan agar performa dari mesin inverter ini masih dalam keadaan baik. Nah, untuk inverter ini sebenarnya masih normal saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak ada kendala selama saya gunakan kurang lebih 4 tahun. Dan ini debunya banyak banget, ini perlu dibersihkan dengan hati-hati ya. Dan ini saya membersihkannya ini di luar ruangan ya, karena kalau di dalam ruangan debu-debunya ini akan menyebar ke ruangan sehingga sulit untuk dibersihkan. Kalau di luar ruangan gini ya memang sudah di tanah ya, jadi untuk debunya ini sudah langsung menyebar ke tanah. Sebelum saya bersihkan ini, saya perlu melepas untuk kipasnya ini supaya bisa dibersihkan secara tersendiri untuk kipasnya. Dan bisa terlihat untuk kipasnya ini benar-benar debunya ngumpul di sini ya. Ini saya angkat, saya ambil dulu untuk baut-bautnya. Untuk soket kipasnya ada di sini. Ini saya lepas. Oke, sudah lepas, dan ini saya tepikan. Kemudian saya akan melepaskan untuk penutup yang ada di samping kanan dan kiri ini agar lebih mudah ketika membersihkannya. Ini ada 2 baut di sini dan di sini, begitu juga yang bagian sini. Dan seperti yang terlihat ini di tempat pembuangan dari kipas. Ini debunya sampai seperti ini ya. Ini perlu dibersihkan juga. Dan ternyata di sini ada banyak banget. Ini serangga mati ya di sini. Ini masuk dari lubang ventilasi. Dan ini juga kelihatan ini debunya parah banget. Oke, ini untuk case-nya sudah terbuka kanan kiri ya. Jadi sudah lumayan mudah untuk dibersihkan. Oke sahabat, sambil saya mulai untuk membersihkannya, sedikit saya sambil cerita juga tentang inverter ini. Nah, untuk inverter ini inputnya itu ya di 12 volt ya. Jadi bisa menggunakan baterai lithium 4, bisa menggunakan aki, juga bisa menggunakan baterai lithium ion ataupun baterai laptop ya, bekas baterai laptop itu. Ya pokoknya gitu ya, bisa menggunakan inputan yang tegangannya 12 volt sampai dengan 15 volt paling tinggi. Kurang lebihnya gitu. Kemudian untuk outputnya ini 1000 watt ya, kurang lebihnya 1000 watt. Maksimal pernah saya tes itu
dengan beban rice cooker 2 buah, kemudian menggunakan setrika, itu masih bisa nyala normal. Namun terdengar suara beep, artinya itu sudah overload dari bebannya. Jadi jika untuk continuous kemungkinan 800 itu sudah cukup tinggi. Dan biasanya untuk bebannya itu pernah saya tes ketika sudah di atas 500 ataupun 600, untuk fan-nya ini muternya kenceng banget. Nah sebelumnya ketika bebannya masih kecil gitu, maka untuk fan-nya ini muter tapi lambat. Nah ini sedikit berbeda ya dengan inverter yang sama, Kenika KCT1K12 yang versi baru. Itu untuk fan-nya ini nyalanya hanya ketika beban tinggi saja. Jika tidak ada beban tinggi, maka untuk fan-nya ini hanya standby dan tidak muter. Ada kelebihan dan kekurangan dari yang versi baru dan versi lama. Nah untuk versi lama ini untuk mesinnya itu adem ya, karena fan-nya ini terus muter meskipun pelan, dan ketika nanti sudah beban tinggi baru fan-nya ini muter kenceng. Nah itu bisa adem mesinnya, namun kekurangannya itu sedikit boros ya untuk konsumsi dayanya. Sementara yang baru itu lebih irit, lebih silent, namun ya mungkin perlu hangat dulu untuk MOSFET-nya, baru kipasnya ini muter gitu. Oke, ini sudah sedikit bersih, tinggal dilap menggunakan kain ya, supaya untuk debu yang masih nempel ini bisa hilang. Kemudian untuk dari sisi berat, untuk inverter Kenika KCT1K12 yang saya punya ini versi lama, ini sekitar 10 kilo. Nah ini sedikit berbeda dengan yang versi baru. Untuk yang versi baru sekitar 7 kilo saja. Nah itu artinya untuk inverter ini trafonya sedikit lebih besar yang versi lama daripada yang versi baru. Sementara untuk dari sisi mesin ataupun PCB dari inverter ini, antara yang versi baru dan yang versi lama itu berbeda total, tidak ada yang sama satupun. Meskipun sama-sama Kenika KCT1K12 antara yang versi lama dan yang versi baru, untuk PCB-nya ini mesinnya tidak sama semuanya. Yang sempat saya bedakan untuk SPWM-nya ini yang mengubah untuk gelombang pure sine wave-nya itu langsung menjadi satu baut di bagian bawah sini, tidak tegak seperti ini. Itu artinya jika ada kerusakan maka harus mengganti PCB-nya langsung, tidak hanya untuk SPWM-nya ini. Dan kurang lebihnya saya menjelaskannya tidak paham semuanya ya, karena memang saya kurang ahli di elektronika. Saya hanya membidangi ya di sistem PLTS-nya saja. Kemungkinan dari sahabat semua yang ahli dalam elektronika tentunya sudah paham ya untuk inverter seperti ini. Sebenarnya dari komponennya itu tidak jauh berbeda, hanya saja peletakan dan juga mungkin ukuran yang berbeda. Kemudian untuk inverter ini diproteksi menggunakan beberapa relay di sini jika ada kesalahan ataupun mungkin input terlalu besar, dan beberapa proteksi lainnya itu diswitch oleh beberapa relay yang ada di sini. Ada 5 relay ini yang memutus arus ketika terjadi sesuatu kesalahan. Nah untuk bagian outputnya itu ada di sini, juga input dari PLN juga ada di bagian sini, kabel yang ini. Kemudian untuk display dari inverter Kenika KCT1K yang versi lama, ini untuk displaynya itu tidak always on ya, jadi beberapa menit ataupun beberapa waktu akan mati sendiri. Berbeda yang versi baru itu akan nyala terus menerus, sehingga jika tidak suka dengan kondisi layar yang nyalanya terang, itu saya rasa akan cukup mengganggu. Namun yang suka dengan tampilan layar yang terus menyala itu akan menjadi kelebihan tersendiri. Oke sahabat, setelah melalui proses panjang saya bersihkan, ini setidaknya sudah cukup bersih daripada sebelumnya yang full debu dan ada hewan mati ataupun serangga mati. Nah sekarang ini sudah nggak ada serangga matinya, juga debu-debunya sudah bersih.
Meskipun yang bagian dalam-dalam karena ini nggak saya lepas untuk buat PCB-nya, jadi ya mungkin masih ada yang tertinggal. Dan setidaknya untuk kipasnya ini juga sudah bersih ya. Kemudian untuk kipas itu kan mendinginkan dari heatsink yang ada di sini. Heatsinknya sudah lumayan bersih ya, meskipun di sela-sela dalam masih ada untuk debunya. Dan saya rasa ini sudah cukup bersih menjelang digunakan setahun yang akan datang. Selanjutnya ini saya pasang-pasang untuk yang sudah saya lepas-lepas. Oke sahabat, untuk inverternya ini sudah bersih dan sudah saya pasang seperti semula. Ini selanjutnya saya tes untuk inverternya masih nyala atau enggak setelah saya bersihkan. Dan jika di antara sahabat ada yang ingin bertanya tentang inverter, baik inverter Kenika ataupun inverter lainnya, inverter low frequency ataupun inverter yang high frequency ataupun yang masih MSW, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin sahabat ingin membeli beberapa rekomendasi inverter yang mungkin bisa saya sarankan, untuk link pembeliannya ada di pin komentar dan juga di deskripsi video. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.